Menghadapi orang pintar, 30 profesor, pendapatnya melawan kita. Tapi dengan disodorkan satu fakta, selesai. Tapi sebaliknya, menghadapi orang bodoh, 30 fakta kita sodorkan, tetap saja ngeyel. Begitu kata B.J. Habibie yang dikutip teman saya yang ada di samping ini yang akan kita bahas nanti. Nah, bagaimana kita supaya hidup itu tenang, nyaman, dan tetap kreatif berkarya. Berkarya apapun pasti akan dibantai dengan orang-orang yang tadi diuraikan. Berapapun fakta yang kita sodorkan selalu dicaci maki. Bahkan bicaranya di dalam grup, di dalam apapun selalu keluar sebagai pemenang. Jangan khawatir, coba dengarkan pendapat berikut ini. Hindari 4 orang yang punya watak seperti itu agar hidup kita itu tetap berkarya dengan baik. Dengarkan. Kalau mau menyelesaikan masalah dengan benar, pertama harus tahu benar masalahnya. Sehingga orang ngeritik pun harus kita baca kritiknya. Dan saya kan kalau lewat medsos kan saya layani debat juga. Oh, Kanda begini, ini salah ini. Didebat lagi, enggak apa-apa. Ada teman yang masa menteri melayani orang kayak gitu, enggak apa-apa saya bilang. Melayani orang kampung. Salah satu orang tercerdas di Indonesia yaitu almarhum Profesor B.J. Habibie atau Pak Habibie ya, Presiden ketiga Indonesia. Waktu itu beliau bilang, jangan sampai berdebat dengan orang bodoh. Saya berani berdebat dengan 30 profesor sekalipun karena mereka orang cerdas. Orang cerdas kalau berdebat dikasih sebuah fakta, ketika diverifikasi kebenarannya, satu fakta cukup untuk menaklukkan 30 profesor. Tapi satu orang bodoh, kamu kasih 30 fakta sekalipun tetap akan membantah, tetap akan berdalih, tetap akan menganggap dia benar. Maka jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Saya jadi ingat satu pesan atau satu kalimat yang diucapkan oleh salah satu orang tercerdas di Indonesia, yaitu almarhum Profesor B.J. Habibie atau Pak Habibie ya, Presiden ketiga Indonesia. Waktu itu beliau bilang, jangan sampai berdebat dengan orang bodoh. Saya berani berdebat dengan 30 profesor sekalipun karena mereka orang cerdas. Orang cerdas kalau berdebat dikasih sebuah fakta, ketika diverifikasi kebenarannya, satu fakta cukup untuk menaklukkan 30 profesor. Tapi satu orang bodoh, kamu kasih 30 fakta sekalipun tetap akan membantah, tetap akan berdalih, tetap akan menganggap dia benar. Maka jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Jika kita tidak kritis, bagaimana dengan pidato ya Pak Terawan berikut ini? Apakah kita akan menelan bulat-bulat informasi yang disampaikan oleh aplikasi dengan wajah Dr. Terawan seperti ini? Apakah Anda percaya dengan informasi seperti ini? Secara bulat-bulat tentu harus dipikirkan apakah benar ini Pak Dr. Terawan yang mengungkapkan pendapat ini hanya sebagai bahan gambaran saja. Diabetes hilang selamanya hanya dalam 1 kali pengobatan. Sudah lebih dari 10.000 Kita orang dari harus berbagai usia atau menghargai sembuh dari diabetes. orang-orang kritis sebab kadang-kadang ada manfaatnya. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa orang-orang yang mengkritisi itu belum tentu dia itu benar. Begitu mudah menjadikan Quran itu pegangan. Jadi peristiwa-peristiwa karena watak manusia itu beraneka ragam, bagaimana cara menghindari berada di dalam lingkungan yang tidak tepat untuk kita? Perhatikan saran berikut ini. Jauhi tipe orang-orang ini kalau hidupmu nggak mau sengsara. Bersikap baik pada orang lain itu penting. Tapi kita juga perlu paham bahwa tidak semua orang bisa menerima kebaikan kita. Ada tipe-tipe orang toksik yang memang lebih baik kita jauhi saja. Pertama, tipe penyedot energi atau the energy drainer. Tipe ini suka meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain. Dia tidak suka melihat orang lain lebih bahagia atau lebih beruntung dibandingkan dirinya. 2, tipe kritikus atau the criticizer. Tipe ini suka mengkritik apapun yang kita katakan, lakukan atau putuskan. Tidak pernah ada yang benar di matanya. Nomor 3, tipe manipulatif atau the manipulator.
Tipe ini suka mengontrol segalanya dan merasa bahwa dia adalah orang yang paling berhak untuk memutuskan segalanya untuk kita. Dan yang keempat adalah tipe korban atau the victims. Tipe ini selalu menyalahkan orang lain atau siapapun di sekitarnya, selalu mencari kambing hitam di setiap kegagalan, dan selalu mencari alasan setiap dia gagal. Pastikan kita menjauhi 4 tipe orang di atas. Klik link di bio saya untuk join webinar Rahasia Lebih Mudah Bahagia bersama saya. Hingga tak berkutik. Pengamat politik Rocky Gerung turut mengomentari momen ini. Rocky menilai Mahfud MD telah menang menghadapi anggota DPR yang main keroyokan. Pasalnya, satu persatu kritik dan sindiran yang dilayangkan DPR dapat dijawab oleh Mahfud MD. Rocky Gerung menyampaikan sedari awal sudah terlihat bagaimana anggota DPR mengeroyok Mahfud MD. Rocky Gerung sendiri berpendapat Mahfud MD pada saat itu berada di atas angin karena beberapa faktor. Menurut Rocky Gerung, DPR terlihat konyol lantaran seolah menghalangi penegakan hukum. Rocky menjelaskan Mahfud MD pada rapat tersebut berhasil mempermalukan anggota DPR mulai dari partai PDIP, P3 hingga... Sekarang nih di era media sosial, kayaknya semua orang tuh boleh berkomentar, boleh berkritik secara masif gitu Pak. Tapi sayangnya memang nggak semua orang bisa open kan terhadap kritik gitu. Saya lihat nih Pak Mahfud itu adalah orang yang tidak anti kritik. Iya. Ya bahkan Pak Mahfud itu bilang pada satu kesempatan bahwa kritik itu sebenarnya vitamin ya Pak ya. Dan Pak Mahfud juga sering menjawab undangan dari para oposisi gitu Pak. Iya. Kenapa sih Bapak bersikap seperti itu? Ya begitu, karena kita kalau mau menyelesaikan masalah dengan benar pertama harus tahu benar masalahnya. Sehingga orang ngeritik pun harus kita baca kritiknya. Dan saya kan kalau lewat medsos kan saya layani debat juga. Kanda begini, ini salah ini. Didebat lagi, enggak apa-apa. Ada teman yang masa menteri melayani orang kayak gitu, enggak apa-apa saya bilang. Melayani orang kampung. Salah satu orang tercerdas di Indonesia yaitu almarhum Profesor B.J. Habibie atau Pak Habibie ya, Presiden ketiga Indonesia. Waktu itu beliau bilang, jangan sampai berdebat dengan orang bodoh. Saya berani berdebat dengan 30 profesor sekalipun karena mereka orang cerdas. Orang cerdas kalau berdebat dikasih sebuah fakta, ketika diverifikasi kebenarannya, satu fakta cukup untuk menaklukkan 30 profesor. Tapi satu orang bodoh, kamu kasih 30 fakta sekalipun tetap akan membantah, tetap akan berdalih, tetap akan menganggap dia benar. Maka jangan pernah berdebat dengan orang bodoh. Saya jadi ingat satu pesan atau satu kalimat yang diucapkan oleh salah satu orang tercerdas di Indonesia, yaitu almarhum Profesor B.J. Habibie atau Pak Habibie ya, Presiden ketiga Indonesia. Waktu itu beliau bilang, jangan sampai berdebat dengan orang bodoh. Saya berani berdebat dengan 30 profesor sekalipun karena mereka orang cerdas. Orang cerdas kalau berdebat dikasih sebuah fakta, ketika diverifikasi kebenarannya, satu fakta cukup untuk menaklukkan 30 profesor. Tapi satu orang bodoh, kamu kasih 30 fakta sekalipun tetap akan membantah, tetap akan berdalih, tetap akan menganggap dia benar. Lalu bagaimana dengan informasi yang disampaikan lewat aplikasi Dr. Terawan berikut ini? Anda diberitahu bahwa Anda perlu minum metformin dan menyuntikkan insulin sepanjang hidup Anda. Bohong. Anda diberitahu bahwa tidak mungkin membuat obat untuk diabetes. Kebohongan. Menjual obat diabetes yang tidak berguna yang hanya menyembunyikan gejalanya menghasilkan miliaran dolar setahun bagi negara. Tentu saja keputusannya diserahkan kepada Anda semua. Apakah percaya atau tidak? Karena urusan ini tentu urusan hukum ya. Urusan negara, apalagi ini obat, ada BPOM, ada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan masih banyak lagi. Namun perkembangan teknologi dewasa ini belum semuanya terjamah oleh pemerintah. Jadi untuk masalah aplikasi atau pidato Bapak Dr. Terawan dalam bentuk aplikasi ini diserahkan kepada hadirin sekalian. Quran itu pegangan, jadi peristiwa-peristiwa khusus yang ada di Quran itu ditabwib secara umum. Jauhi tipe orang-orang ini kalau hidupmu nggak mau sengsara. Bersikap baik pada orang lain itu penting, tapi kita juga perlu paham bahwa tidak semua orang bisa menerima kebaikan kita. Ada tipe-tipe orang toksik yang memang lebih baik kita jauhi saja. Pertama, tipe penyedot energi atau the energy drainer.
Tipe ini suka meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain. Dia tidak suka melihat orang lain lebih bahagia atau lebih beruntung dibandingkan dirinya. 2. Tipe kritikus atau the criticizer. Tipe ini suka mengkritik apapun yang kita katakan, lakukan atau putuskan. Tidak pernah ada yang benar di matanya. Nomor 3. Tipe manipulatif atau the manipulator. Tipe ini suka mengontrol segalanya dan merasa bahwa dia adalah orang yang paling berhak untuk memutuskan segalanya untuk kita. Dan yang keempat adalah tipe korban atau the victims. Tipe ini selalu menyalahkan orang lain atau siapapun di sekitarnya, selalu mencari kambing hitam di setiap kegagalan, dan selalu mencari alasan setiap dia gagal. Pastikan kita menjauhi 4 tipe orang di atas.